memang kita harus membedakan apa yang terjadi pada saat taper tantrum 2013 dan efeknya pada rupiah atau pasar SPN domestik kita dengan kondisi 2021 saat ini. Ada dua perspektif ya, dari sisi perspektif eksternal. Tentunya kita lihat, tadi saya sampaikan bahwa strategi komunikasi dari FedRes saat ini jauh sekali berbeda dengan 2013. Lebih terukur, lebih hati-hati, dan tidak tergesa-gesa dalam memberikan sinyal ke market mengenai khususnya pelaksanaan tapering yang sudah disepakati pada akhir tahun ini. Kita masih belum tahu nanti di FOMC 22-23 September apakah Fed akan memberikan sinyal yang tegas terkait tapering akan dimulai. Pasar memang menilai ada yang November, ada yang Desember. Jadi key success factor-nya di sisi communication strategi, ya itu menjadi kunci penting yang diperhatikan oleh market. Bagaimana dengan di pasar domestik? Tentunya kita bisa lihat beberapa indikator kunci ya dari sisi fundamental, nilai inflasi, nilai tukar rupiah kita, ataupun dalam sisi SPN kita. Situasinya jauh berbeda. Dulu pada saat taper tantrum 2013, ya, pemilikan non-residen yang kita tahu dulu sempat 33% ke 29% pada saat 2013, dan sekarang dari 38% sebelum pandemi COVID-19 tahun lalu, saat ini posisinya hanya 23%. Artinya dominasi dari pemilikan atau ownership SPN kita saat ini dimiliki oleh perbankan domestik, sebagian oleh Bank Indonesia dan sebagian oleh investor asing. Itu yang pertama. Kemudian isu yang lain, outflows. Pada saat terjadi pandemi COVID-19, itu outflow-nya cukup besar, 170 triliun. Jauh lebih besar dibanding taper tantrum. Artinya pressure yang kita hadapi waktu itu cukup besar dan kita bisa atasi. Waktu taper tantrum 2013 yang keluar hanya 23 triliun. Sehingga dengan komposisi kepemilikan SPN yang investor asing yang lebih rendah ini berimplikasi pada pressure yang tidak lebih besar lagi dibanding taper tantrum 2013. Yang ketiga tentunya bagaimana dengan kredit rating. Saat ini sovereign rating Indonesia berdasarkan Moody's, S&P, Fitch masih investment grade. Artinya ini credibility dari investor terhadap Indonesia masih menunjukkan bahwa rating surat utang Indonesia masih dipercaya oleh investor global. Yang keempat tentunya saya sampaikan tadi fundamental ekonomi Indonesia sekarang jauh lebih baik dari indikator current account deficit triwulan 2 kemarin hanya berada di 0,8% PDB, jauh lebih rendah daripada 2013 yang saat itu adalah 2,5% PDB. Inflasi juga demikian terjaga di level yang cukup rendah, 1,52% YoY, jauh lebih baik dibanding 2013, waktu itu adalah 8,38%. Bagaimana dengan CADEV? Alhamdulillah CADEV kita per Agustus sudah mencapai sekitar 144 ya, secara ofisial belum diumumkan, namun ini adalah capaian yang cukup tinggi dan mungkin tertinggi dalam sejarah cadangan devisa Bank Indonesia. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya dari sisi operasional moneter yang kita lakukan, sejak November 2018 kami sudah memiliki triple intervention untuk instrumen, salah satunya adalah di NDF sebagai part dari bagaimana kita membaurkan, ya, mencampur antara pasar spot, pasar di NDF, dan pembelian SPN di pasar sekunder sebagai bagian dari strategi kebijakan nilai tukar, sehingga dapat mengelola tekanan nilai tukar rupiah dengan baik. Dan ini terbukti rupiah getting stronger, ya. Kita bicara 14.600, waktu itu 500, 400, saat ini di 14.300-an. Saya pikir ini satu progres yang harus kita lihat dengan baik bahwa posisi Indonesia dalam konteks antisipasi tapering ini kami sudah siap menghadapinya. Demikian.